Oke, kali ini kita ambil SNBT terkait dengan penalaran umum, yaitu logika matematika. Nah, materinya yang spesifik adalah penarikan kesimpulan. Nah, di sini siapa yang masih ketuker-tuker nih terkait dengan penarikan kesimpulan? Yuk, kita bahas. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share ya video ini. Oke? Yuk, gas, kita mulai. Nah, untuk penarikan kesimpulan, di sini aku langsung by kasus aja ya. Misalkan nih, aku punya bentuk seperti ini nih. Ada premis 1 sama premis 2. Premis satunya tuh, jika aku kehujanan, maka bajuku basah. Nah, ternyata premis keduanya, aku kehujanan. Kesimpulannya apa nih, teman-teman? Nah, secara intuisi sebenarnya tuh bisa banget ya, kayak, oh kalau kamu kehujanan terus bajunya bakalan basah, nah sekarang kamu tuh kehujanan, ya udah pasti bajunya basah, kayak gitu ya. Nah, dalam matematika, yang bentuk ini bisa kita ubah nih dalam bentuk simbol seperti itu. Misalkan ini kan kepanjangan ya, jadi kayak, jika aku kehujanan, misalkan aja dengan suatu premis P, kayak gitu ya, pernyataan P. Maka, kayak gitu ya, jika maka itu tuh tandanya adalah tanda panah seperti ini. Nah, bajuku basah, misalkan adalah Q, kayak gitu ya. Nah, kalau berikutnya aku kehujanan. Nah, sebelumnya kan aku kehujanan itu adalah P kayak gitu ya. Maka di sini adalah P. Nah, secara intuisi tadi, kalau dia kehujanan ternyata bajunya basah, nah ternyata dia kehujanan otomatis bajunya bakalan basah kayak gitu ya. Maka kesimpulannya adalah bajunya akan basah kayak gitu. Nah, berarti di sini kan baju basah adalah Ki ya. Berarti di sini adalah Ki. Nah, kedepannya nanti teman-teman kalau ada P maka Ki kayak gitu ya, maka di sini adalah P, maka jawabannya adalah di sini adalah Ki. Gitu ya. Oke, sekarang nih, kalau ternyata premis 2-nya baju dianya tuh basah. Jadi, premis satunya jika aku kehujanan, maka bajuku basah. Oh, ternyata bajuku basah. Berarti kesimpulannya apa? Apakah dia kehujanan? Nah, belum tentu. Jadi kalau aku kehujanan misalkan ini adalah P, kemudian bajunya adalah basah adalah Q kayak gitu ya. Baju dia itu ternyata basah. Nah, teman-teman, bajunya itu basah itu tuh nggak hanya gara-gara kehujanan aja. Di sini tuh panah tuh banyak ya, teman-teman ya. Bisa gara-gara mungkin kecipratan air kayak gitu ya, atau mungkin dia ketika jalan kayak gitu ya, ada mobil cepret kayak gitu kan ya. Apa namanya? Kecipratan dari air-air di jalan gitu bisa juga. Jadi bajunya dia tuh basah kayak gitu. Jadi anak panah di situ banyak banget nih, teman-teman. Jadi nggak hanya ini, tapi di sini dibilangnya adalah jika dia kehujanan, maka dia bajunya akan basah. Nah, jadi kalau baju dia itu basah, itu tuh belum tentu gara-gara kehujanan, ya nggak? Bisa juga gara-gara yang lainnya. Makanya kesimpulannya itu adalah tidak dapat disimpulkan. Kayak gitu ya. Jadi tidak dapat ditentukan nih kesimpulannya, karena ini masih ambigu. Kayak gitu ya. Jadi hati-hati. Kedepannya kalau ketemu P maka Q, di sini dibilangnya adalah akibatnya. Kayak gitu ya. Jadi di sini Q-nya maka belum dapat disimpulkan. Tidak dapat disimpulkan lebih tepatnya. Kayak gitu ya. Oke. Next. Sekarang kita gunakan ingkaran nih. Jadi di sini yang nomor 3, jika aku kehujanan maka bajuku basah. Sama aja ya, berarti P maka Q. Nah, terus bajunya tidak basah. Jadi di sini ada kata tidak. Kalau ada tidak, berarti dia suatu ingkaran. Berarti bukan. Bukan apa? Bukan basah. Kayak gitu, tidak basah. Basah itu kan Q. Karena di sini tidak basah, kita gunakan perusahaan adalah negasi Q. Jadi tanda bentuk gelombang seperti ini jadinya adalah negasi Q. Kayak gitu ya. Maka kesimpulannya apa, teman-teman? Ayo, ini kesimpulannya kayak gimana nih? Kalau aku kehujanan, maka bajuku basah. Oh, ternyata bajunya tidak basah. Kehujanan nggak? Ya enggak dong, ya enggak. Karena kalau misalkan akibat dari kehujanan, dia pasti bajunya basah. Ternyata di sini bajunya enggak basah. Yaudah, berarti dia itu enggak kehujanan. Nah, ini kesimpulannya adalah aku tidak kehujanan. Jadinya negasi P. Jadi kalau ada P maka Q, kemudian negasi dari akibatnya, maka dapat disimpulkan bahwa hasilnya adalah negasi dari si sebabnya, yaitu negasi P. Begitu. Next, nih misalkan. Jika aku kehujanan, maka bajuku basah. Berarti P maka Q, kayak gitu ya. Terus akunya tuh nggak kehujanan kayak gitu. Aku nggak kehujanan kok kayak gitu. Maka kesimpulannya apa? Apakah bajunya tidak basah? Oke, hati-hati ya. Perhatikan di sini kan dia tidak kehujanan, berarti negasi P. Ingat, baju dia itu basah, alasannya bisa banyak. Ya nggak hanya gara-gara dia kehujanan. Nah, kalau ternyata dia tidak kehujanan, ya belum tentu juga bajunya tidak akan basah, karena masih ada banyak yang lainnya. Kayak gitu kan ya. Nah, maka di sini kesimpulannya tidak dapat disimpulkan juga. Oke, jadi ketika ada P maka Q terus negasi P. Jadi negasi dari penyebabnya ini ya belum tentu hasilnya adalah negasi dari akibatnya. Jadi yang ini adalah tidak dapat disimpulkan. Gitu ya. Nah, keempat kasus ini jangan sampai kebalik-balik ya. Oke? Yuk, kita lanjut. Yang terakhir nih, ada yang nomor 5. Jika aku kehujanan maka bajuku basah. Berarti tadi P maka Q kayak gitu ya. Nah, sekarang premisnya adalah berupa implikasi lagi, kayak gitu. Jika bajuku basah, maka aku masuk angin.
Bajuku basah itu kan di sini ki ya. Berarti di sini ki, maka masuk angin kayak gitu. Ini kan baru lagi ya. Yaudah kita misalkan dengan R kayak gitu. Nah, secara logika intuisi ini teman-teman. Jika aku kehujanan maka bajuku basah. Oh, ternyata kalau bajunya basah nanti aku akan masuk angin. Berarti kita bisa simpulkan, ya nggak? Kalau misalkan dari awal, ketika dia kehujanan, maka dia nantinya akan masuk angin. Kayak gitu kan? Jadi, ini kayak dicoret aja, hasilnya adalah jika aku kehujanan, maka aku akan masuk angin. Jadi, kalau ada P maka Q maka R, hasilnya adalah P maka R. Gitu ya? Nah, itu ya. Jadi kita rekap nih tipsnya ya. Ini wajib banget dihafal teman-teman. Apalagi bentar lagi kan kalian mau SNBT kayak gitu ya. Tipsnya pokoknya ketika nih P maka Q di sini adalah P, jawabannya apa? Singkat aja. Nah, ini adalah Q ya. Enggak, kalau misalkan P maka Q di sini disebutkan penyebabnya, pasti akibatnya akan terjadi, yaitu adalah si Q ini. Tetapi, kalau misalkan P maka Q disebutin adalah Q-nya atau akibatnya, maka kesimpulannya apa? Ini adalah tidak dapat disimpulkan. Oke? Lanjut. Kalau ada di sini P maka Q, kemudian negasi Q. Dinegasikannya itu adalah si akibatnya. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah negasi dari si penyebabnya. Kayak gitu ya, yaitu adalah negasi dari P. Tapi kalau ada P maka Q, kemudian di sini adalah negasi P, maka hasilnya adalah apa? Tidak dapat disimpulkan. Gitu ya. Terakhir, kalau ada P maka Q maka R. Nah, ini kan kalau ada bentuk seperti ini, kalian bisa coret aja ya. Di sini akibat yang pertama sama penyebab yang keduanya, kita coret aja. Hasilnya apa? Hasilnya adalah P maka R. Jadi nanti kalau misalkan ada banyak pun premisnya, pokoknya dari awal sampai akhir kayak gitu aja untuk bentuk yang seperti ini. Nah, ini 5 bentuk ini wajib banget dihafal ya teman-teman ya. Biar nanti ketika kalian ngerjain soal SNBT akan lebih cepat lagi. Oke? Karena kan target 1 soal 1 menit. Kayak gitu ya. Oke, yuk biar lebih paham lagi kita masuk ke soal-soal ya. Oke, soal yang nomor 1 nih. Kalau kamu mau nyoba dulu kerjain, boleh ya, pause dulu aja videonya. Nanti kalau misalkan udah selesai, klik tombol play. Nanti untuk mencocokkan jawabanmu benar atau enggak. Oke, yuk pause dulu aja. Oke, kita bahas ya. Di sini jika harga bahan bakar minyak BBM itu naik, maka harga kebutuhan pokoknya ikut melonjak. Ini kan berarti jika maka kayak gitu ya. Berarti di sini P maka Q kayak gitu kan ya. Berarti P-nya siapa? P-nya adalah si BBM naik. Iya, ini simpelnya berarti ketika BBM-nya naik kayak gitu kan ya. Maka akibatnya, berarti tanda panah, akibatnya adalah kebutuhan pokoknya itu akan ikut melonjak. Berarti di sini adalah si Q-nya. Nah, saat ini ternyata harga kebutuhan pokoknya itu tidak melonjak. Hati-hati, ada kata tidaknya. Berarti apa nih? Melonjak itu kan tadi sini yang kebutuhan pokok melonjak itu kan Q kayak gitu ya. Berarti tidak melonjak. Itu berarti negasi dari si Q gitu ya. Oke, P maka Q kemudian negasi Q. Jawabannya apa? Berarti jawabannya adalah negasi P. Kayak gitu ya. Negasi P itu berarti apa? Kalau P-nya BBM naik, berarti negasinya adalah BBM-nya tidak naik. Yaitu adalah yang B. Gitu ya. Oke, simpel kan? Yuk, lanjut soal nomor 2. Yuk, pause dulu aja ya. Coba kamu kerjain dulu. Kalau udah selesai, klik tombol play. Ya, kita bahas ya. Jika mahasiswa mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, langsung aja ya. Berarti di sini adalah P-nya adalah ngumpulin tugasnya tepat waktu, gitu kan ya. Maka, berarti di sini tanda panah, dosen akan memberikan nilai tambahan. Oke, berarti kasih nilai tambahannya adalah si Q, gitu kan. Ternyata hari ini nih, mahasiswa tersebut tuh mengumpulkan tugas tepat waktu. Berarti ini adalah P, kayak gitu ya, sama nih. P maka Q, kemudian P. Berarti kesimpulannya apa? Ah, easy peasy, ya kan? Jadi jawabannya adalah udah pasti si Q dong. Ya enggak, dosennya pasti akan kasih nilai tambahan. Oke? Oke, next, nomor 3. Pause dulu yuk. Oke, kita bahas. Jika toko memberikan diskon besar, maka pengunjungnya akan ramai. Berarti di sini diskon besar, maka pengunjungnya ramai. Diskon besarnya P gitu ya, pengunjung ramainya adalah si Q. Hari ini ternyata tokonya tuh tidak memberikan diskon besar. Berarti nggak ada diskon yang besar-besaran. Ya udah, berarti sini adalah negasi dari siapa? Negasi dari P. P maka Q negasi P. Jawabannya apa? Apakah negasi Q? Nah, tidak ya. Karena di sini yang dinegasikan adalah si penyebabnya, bukan si akibatnya. Berarti jawabannya adalah tidak dapat ditentukan. Sehingga jawabannya adalah yang D, tidak dapat disimpulkan. Gitu ya. Next. Oke, next. Soal nomor 4 nih. Yuk, coba pause dulu aja ya. Kamu kerjain dulu, guys. Oke,
Oke, kita bahas ya. Di sini Raka rutin berolahraga, kayak gitu ya, maka nanti daya tahan tubuhnya itu akan meningkat. Langsung aja berarti P-nya itu rutin berolahraga, maka daya tahan tubuh meningkatnya adalah si Ki, gitu ya. Lalu, jika daya tahan tubuh Rakanya meningkat, maka Raka jarang terkena flu. Nah, berarti di sini daya tahan tubuh Rakanya meningkat itu Ki, gitu ya. Nah, untuk jarang terkena flu-nya kan baru lagi ya, berarti di sini adalah R, kayak gitu. Oke. Nah, ternyata nih si Raka itu sering terkena flu. Artinya itu adalah tidak jarang terkena flu. Berarti negasi dari yang R ini ya. Berarti ini adalah negasi dari R. Oke, dari premis 1 sama 2 ini bisa kita simpulkan kalau ada P maka Ki maka R, berarti Ki-nya kita coret aja, kayak gitu ya. Berarti jawabannya adalah P maka R. Nah, berarti dari sini digabungin lagi nih. Berarti P maka R lalu negasi R. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah negasi dari si P. Negasi P itu apa? Ya udah berarti negasi P-nya adalah tidak rutin berolahraga. Jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada gabungan seperti ini nggak masalah. Kalian coba kerjain dulu aja dua premis, nanti akan ketemu kesimpulannya akhirnya. Kayak gitu. Oke, next. Yang nomor 5. Yuk, coba dulu ya. Pause dulu aja videonya. Oke, kita bahas. Jika kakak memasak, maka adik akan makan di rumah. Berarti kalau kayak gitu, kakak memasaknya adalah P, gitu ya. Adik makan di rumahnya adalah Ki. Oke. Ternyata adiknya tidak makan di rumah. Berarti ini apa? Ini berarti negasi dari si Ki, kayak gitu ya. Nah, dari dua premis ini, kalian bisa simpulkan dulu ya. P maka Ki, lalu negasi Ki. Hasilnya apa? Hasilnya adalah negasi dari si P. Karena kan di sini yang dinegasikan adalah si akibatnya. Pasti kesimpulannya adalah negasi dari si penyebabnya. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya, jika kakak tidak memasak. Memasak itu kan tadi P gitu ya. Kalau tidak memasak ya berarti negasi P gitu kan. Maka ibu membeli makanan di luar. Ya udah berarti ini adalah R kayak gitu. Jadi sekarang kita gabungin negasi P ini kita simpulkan dengan si negasi P maka R kayak gitu kan. Yang ini nih. Jadi jawabannya apa? Nah, oke. Meskipun ini negasi kan sama ya. Artinya adalah ini adalah yang sama nih penyebabnya. Pasti akibatnya ini akan terjadi, yaitu adalah si R. Ya gitu kan. Nah, berarti kesimpulannya adalah ibu akan beli makanan di luar. Jawabannya adalah yang D. Kayak gitu ya. Oke, mudah ya. Yuk, terakhir nih soal yang nomor 6. Coba kamu kerjakan dulu ya. Pause dulu aja videonya. Oke, untuk jawabannya tolong tulis di kolom komentar ya. Nanti akan aku cek apakah benar atau enggak. Oke? Oke, itu dia materi singkat terkait dengan logika matematika penarikan kesimpulan yang biasanya muncul di SNBT. Kayak gitu ya. Jadi yang penting kalian hafalkan dulu aja tuh beberapa kondisi-kondisi terkait dengan penarikan kesimpulan tadi. Oke? Ya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Thank you.